Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jamaah salat zuhur Masjid Manarul Ilmi rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan memasuki bab baru yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, yaitu bab nomor 69 halaman 148. Judulnya adalah orang yang mengganggu tetangganya sampai tetangganya keluar. Keluar di sini bisa bermakna pindah, nyari rumah lain karena saking tidak betahnya, atau keluar bermakna dia mencari ketenangan beberapa hari di tempat mertua misalnya, karena tetangganya barang gawe sampai larut malam, terlalu keras sound systemnya. Jadi keluar ini ada beberapa macam. Hari ini kita akan membahas satu athar nomor 127 dari seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Thauban. Siapa namanya? Thauban radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ma min rajulaini yatasarramani fauqa thalathati ayyamin." Ketika ada dua orang saling mendiamkan. Saling mendiamkan di sini karena terlibat apa? Terlibat percekcokan. Jadi bukan karena nggak kenal, bukan. Kalau nggak kenal ya tidak masalah. Tapi ini dua orang yang awalnya akrab, karena terlibat perselisihan kemudian saling apa? Mendiamkan lebih dari 3 hari. Berapa lama? Lebih dari 3 hari. Fayahlaku ahaduhuma famata wa huma ala dhalika minal musara'ah atau minal musaramah. Kemudian salah satu dari dua orang itu meninggal dunia, atau dua-duanya meninggal dunia sebelum sempat berbaikan. Illa halaka jami'an. Pasti dua orang itu akan binasa. Ketika ada dua orang awalnya akrab, kemudian terlibat perselisihan sampai saling mendiamkan, nggak mau salam, nggak mau ngobrol, nggak mau senyum, nggak mau saling berkunjung. Berapa lama? Lebih dari 3 hari. Kemudian sampai meninggal dunia dan tidak sempat berbaikan. Kedua-duanya bakal binasa. Binasa di dunia apa di akhirat? Di dunia dan di akhirat. Kenapa Ustaz di dunia dan di akhirat? Di dunianya orang yang terlibat percekcokan sampai saling mendiamkan lebih dari 3 hari. Ketika malaikat melaporkan amalan kedua orang tadi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kan malaikat setiap hari lapor kan, bawa catatan amal kita dilaporkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika ada dua orang saling mendiamkan lebih dari 3 hari, lalu amalannya dilaporkan kepada Allah Azza wa Jalla, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Anzira hadaini hatta yastaliha. Apa artinya?
abaikan amalan dua orang ini sampai keduanya mau untuk berbaikan. Abaikan itu artinya apa? Gak dilihat sama Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Muslim. Jadi amalan yang capek kita kerjakan, sholat kita, puasa kita, zakat kita, birrul walidain kita, gara-gara gengsi kita untuk minta maaf, atau gara-gara kita merasa nyong sing luwih tua, masa nyong sing njaluk ngapura. Gara-gara itu amalan kita nggak akan dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Gimana nggak binasa? Ini baru di mana? Baru di dunia. Di akhirat neraka lebih mengerikan lagi. Ya. Maka waspada. Waspada ketika kita punya masalah sama orang lain. 3 hari. Berarti kalau 1 hari, 2 hari masih boleh atau tidak? Masih boleh atau tidak? Masih boleh. Berdiam-diaman berapa hari? Sehari, 2 hari, 3 hari. Ya. Kalau sudah 4 hari, mulai berlaku aturan yang tadi. Allah tidak akan melihat amalan kita. Ustadz, kenapa boleh sehari, 2 hari, 3 hari? Kenapa boleh? Ini adalah dispensasi. Dispensasi bagi kita manusia yang memang punya sifat gengsi. Allah Azza wa Jalla beri kita dispensasi keringanan. Ya wis lah ora apa-apa. Sedina, rong dina. Kan orang kan kadang-kadang untuk cair lagi itu kan butuh apa? Butuh proses, butuh waktu. Ya wis ora apa-apa. Sedina, rong dina, terus berapa? 3 hari. Setelah itu ndak ada toleransi. Lewat dari 3 hari berlaku aturan tadi. Urusan apa Ustaz? Urusan dunia, apalagi urusan pribadi. Cuma karena tersinggung dengan status teman kita, ya, teman kita pasang status, kita suudzon, oh kayak lagi ngomongin nyong kayak, padahal belum tentu tidak, dan belum tentu iya. Maksudnya seandainya jenengan diomongi, ya sudah dimaafkan saja, selesai. Daripada gara-gara tersinggung lewat dari 3 hari terus amalan kita nggak direspon sama Allah Subhanahu wa taala, rugi banget. Coba jangan bayangkan ada orang sampai mati, Berarti bukan 3 hari, sampai mati. Berarti belasan tahun, puluhan tahun dia. Pokoknya nanti mati ora bakal apa? Ora bakal ngambah umaya kayak. Sorry yo. Jadi kan bayangkan ya, 15 tahun, 20 tahun dia cekcok sama orang lain. Dan selama 20 tahun itu amalannya enggak dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Thauban mengatakan halak, pasti binasa, pasti. Yang kedua kata beliau, wa ma min jarin yadhlimu jarahu wa yakhiruhu. Yang kedua, ketika ada seseorang menyakiti tetangganya, mengganggu tetangganya, hatta yahmilahu dzalika ala an yakhruja min manzilihi, sampai mengakibatkan tetangganya keluar dari rumahnya. Masih ingat tadi keluar maksudnya apa? Pindah atau mencari ketenangan. Nanti balik lagi ke situ. Barang siapa mengganggu tetangganya atau menyakiti tetangganya sampai tetangganya ini keluar dari rumahnya, illa halak, pasti orang tersebut akan binasa. Binasanya tadi di mana? Di dunia dan di akhirat. Maka hati-hati. Hati-hati jamaah yang kami hormati. Mari kita masing-masing berusaha untuk ngecek
hubungan kita sama orang lain, tetangga kita, teman kita, rekan di kantor, ya, saudara kita, apalagi saudara, kakak, adik, pak, de, bule, pak, dan seterusnya. Apalagi sampai kepada orang tua kita. Hati-hati. Orang tua sampai mengatakan kepada anaknya, pokoknya jangan anggap aku apa? Bapak. Kangen dia jadi anggap bapak. Engkau sing gawe kok. Jangan dia anggap bapak sih kepriwe. Pola pikirnya itu di mana? Ya. Jadi kalau misalnya kita sama temen nih, sama temen, ya, sekelas, sekantor, terus apa lagi? Sepasar, sama teman saja cekcok sampai tidak saling menyapa lebih dari 3 hari, amalan kedua orang ini akan dicuekin, gak akan diperhatikan sama teman loh, apalagi sama darah daging. Ayah dengan apa? Orang ayah dengan anak, ibu dengan anak, kakak dengan adik. Wah, itu lebih mengerikan lagi. Maka monggo mari kita berusaha untuk siapa ya sing nganti seprene, siapa yang sampai sekarang masih saya ada masalah, minta maaf. Walaupun kita posisinya sebagai yang lebih tua atau kita merasa kita di pihak yang benar. Jangan gengsi, jangan minder, jangan merasa harga diri saya nanti akan jatuh berserakan. Ya, enggak usah pedulikan itu. Kalau kita cepat akur, maka amalan kita pun akan segera dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.